Pernah kepikiran gak sih, kamu kerja tiap hari, gaji masuk, tapi pas akhir bulan, kok rekening rasanya gitu-gitu aja, bahkan kosong lagi. Anehnya, teman kamu yang gajinya sama persis, kayaknya bisa liburan, bisa beli ini itu, dan kondisi keuangannya kelihatan makin sehat. Apa ya rahasianya? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa dengan pemasukan yang sama, hasil akhirnya bisa beda banget? Jawabannya seringkali lebih sederhana dari yang kita kira. Ini bukan soal seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi soal apa yang kamu lakukan dengan uang itu. Oke, biar gampang kita pakai cerita aja ya. Bayangin ada dua sahabat, sebut aja namanya Aldi dan Bima. Mereka ini kerja di kantor yang sama, gajinya pun sama. Aldi itu tipikal yang rajin, nabung. Uangnya dia kumpulin ya didiemin aja di celengan. Nah, Bima di sisi lain milih jalan yang sedikit beda. Dia bikin uangnya itu kerja keras buat dia. Dan coba lihat apa yang terjadi 10 tahun kemudian. Dengan sama-sama nyisihin 100.000 sebulan, celengan Aldi isinya jadi 12 juta. Sementara itu, uangnya Bima tumbuh jadi lebih dari 18 juta. Wow, selisihnya 6 juta sendiri. Inilah yang namanya kekuatan membuat uang bekerja. Jadi, poin utamanya tuh sebetulnya simpel. Kita harus geser mindset kita dari cuma sekedar jadi penabung, jadi seorang investor. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih artinya membuat uang bekerja? Gampangnya gini, investasi itu artinya kita menempatkan uang kita di sebuah aset dengan harapan nilainya bakal nambah seiring waktu. Kalau nabung, itu bikin uang kita tidur. Nah, investasi ini bikin uang kita bangun dan aktif kerja buat menghasilkan lebih banyak uang. Ini dia bedanya antara uang tidur sama uang bekerja. Analogi yang paling pas tuh kayak gini nih. Kamu nggak bisa kan tanam bibit mangga hari ini, terus besoknya langsung panen buah yang besar? Nggak bisa. Perlu waktu, perlu sabar, perlu dirawat. Tapi setelah beberapa tahun, pohon itu bakal mulai berbuah, dan buahnya bisa kamu nikmatin terus-terusan. Nah, itulah investasi. Seberapa dahsyat sih hasilnya? Coba deh bayangin ini. Kalau kamu investasi 1 juta rupiah aja setiap bulan, dan kamu konsisten selama 20 tahun, hasilnya itu bisa lebih dari 500 000 000 rupiah. 500 000 000! Angka ini nunjukin betapa luar biasanya kekuatan waktu dan konsistensi di dunia investasi. Sekarang kamu mungkin mikir, oke, saya tertarik. Terus uangnya ditaruh di mana? Gini deh, anggap aja berbagai jenis investasi itu kayak menu di restoran. Tiap pilihan punya rasa, resiko, dan hasil yang beda-beda. Yuk kita intip menunya. Kita mulai dari yang paling klasik, emas. Pasti sering dengar kan nasihat orang tua? Kalau ada uang lebih, beliin emas aja. Ternyata mereka ada benernya loh. Emas itu bukan alat buat cepet kaya, tapi dia itu kayak perisai yang ampuh banget buat melindungi nilai uang kita dari yang namanya inflasi. Selanjutnya, properti. Bayangin deh, ada orang di awal tahun 2000-an beli tanah di pinggiran kota. Harganya 100 juta. 20 tahun kemudian, kotanya makin rame, makin berkembang, dan tanah itu harganya sekarang jadi 1 miliar. Itu dia kekuatan dari kenaikan nilai properti. Jadi, kalau kita rangkum, emas itu tugasnya menjaga nilai uang kamu. Sementara properti, ya butuh modal yang gede, tapi potensinya juga besar, baik dari kenaikan nilai maupun dari pendapatan sewa. Oke, kita pindah ke pilihan yang lebih modern. Saham. Gini deh, bayangin kamu suka banget makan Indomie. Gimana kalau selain jadi konsumen setia, kamu juga jadi pemilik sebagian kecil dari pabrik yang bikin Indomie itu? Nah, itulah intinya punya saham. Jadi, saham itu bukti kepemilikan di sebuah perusahaan. Formulanya simple, risikonya tinggi tapi potensi imbal hasilnya juga tinggi. Karena harganya bisa naik turun drastis, saham ini paling cocok buat tujuan jangka panjang. Sekarang obligasi. Analogi paling gampangnya begini. Anggap aja tetangga kamu yang kamu percaya banget pinjem uang 1 juta. Dia janji bakal balikin tahun depan plus ngasih bunga 60.000. Nah, obligasi itu cara kerjanya mirip. Cuma bedanya kamu minjemin uang ke entitas yang jauh lebih besar, kayak pemerintah atau perusahaan raksasa. Resikonya ini lebih adem daripada saham, makanya hasilnya juga lebih rendah. Obligasi tuh ngasih pendapatan bunga yang stabil, jadi cocok banget buat tujuan yang udah pasti. Misalnya kayak ngumpulin dana pendidikan anak. Kalau dari tadi semua pilihan kedengarannya kok ribet ya? Tenang, ada yang namanya reksadana.
Anggap aja ini kayak arisan versi modern, uang kamu dikumpulin bareng uang investor lain. Terus ada manajer investasi profesional yang tugasnya ngelola dan nyebarin uang itu ke berbagai saham, obligasi, dan instrumen lain. Praktis kan? Nah, ini dia gerbang masuk buat para pemula. Kenapa? Karena dikelola profesional, resiko kamu langsung tersebar, dan modalnya ringan banget, bisa mulai dari Rp100.000 aja. Tentu aja, ada juga nih menu buat yang lebih suka petualangan. Kripto misalnya, potensinya gila-gilaan, bisa ubah 1 juta jadi 100 juta. Tapi, risikonya juga sama gilanya, bisa bikin uang kamu kepotong setengah dalam sekejap. Terus ada P2P lending, di mana kamu minjemin uang langsung ke bisnis buat dapat bunga tinggi, tapi risiko peminjamnya gagal bayar itu nyata. Penting banget buat diingat, aset-aset ini super beresiko. Kalau mau coba, saran saya pakai uang dingin atau uang kecil yang kamu siap kalaupun hilang. Jangan pernah pakai seluruh tabungan kamu di sini. Oke, menunya udah kita lihat semua. Langkah selanjutnya justru yang paling krusial, yaitu mulai bertindak. Tapi sebelum itu, ayo kita hancurkan dulu beberapa mitos umum yang sering banget bikin orang jadi ragu buat mulai. Mitos pertama, investasi kan cuma buat orang kaya. Faktanya, kamu bisa mulai dengan 100.000. Mitos kedua, aku harus belajar sampai jadi ahli dulu. Faktanya, cara terbaik itu justru mulai dari kecil sambil terus belajar. Terakhir, investasi itu kan sama aja kayak judi. Salah besar. Judi itu spekulasi tanpa dasar, investasi yang benar itu punya rencana dan tujuan yang jelas. Jadi gimana cara mulainya? Gampang, ikutin aja 7 langkah ini. 1. Tentukan tujuanmu apa. 2. Siapkan dana darurat dulu, ini wajib. 3. Kenali dirimu, kamu tipe yang berani ambil resiko atau cari aman. 4. Mulai dari kecil aja, yang penting konsisten. 5. Sebarin asetmu, jangan taruh di satu keranjang. 6. Perhatikan biaya dan pajaknya. Dan terakhir nomor 7, cek portofoliomu secara berkala, minimal setahun sekali. Pada akhirnya, penting banget buat kita semua ingat ya, investasi itu bukan skema cepat kaya, bukan sulap, bukan sihir. Tapi, investasi adalah cara paling logis dan paling terbukti untuk membangun masa depan keuangan yang lebih aman dan lebih terjamin, baik buat diri kita sendiri maupun keluarga. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Dari semua yang udah kita obrolin, langkah kecil apa nih yang bakal kamu ambil hari ini juga untuk memulai perjalananmu? Mungkin buka akun reksadana? Atau sesederhana menyisihkan Rp100.000 pertamamu? Pilihannya ada di tanganmu. Yang penting, mulailah sekarang.